Astagfirullah, Habib Bahar bin Smith ditinggal kabur anak buahnya. Aduh, kasiman. Surat Jabar mengabarkan Habib Bahar bin Smith ditinggal kabur anak buahnya yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap seorang driver ojek online di Bogor pada 2018 silam. Anak buah Bahar bin Smith kabur yang bernama Wiro. Saat ini ia berstatus buron dan masuk dalam DPO Polda Jawa Barat. Temannya Bahar yang ikut melakukan penganiayaan masih dinyatakan buron, masih dalam pengejaran, demikian kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ardi Mulan Kaniago saat dihubungi via telepon. Dan dia ditinggal kabur anak buahnya. Bahar bin Smith kini segera menjalankan persidangan kasus penganiayaan driver ojol itu. Kekinian, penyidik Polda Jawa Barat telah melimpahkan perkara tersebut ke Kejati Jabar dan Kejari Bogor. Berkas sudah P21 kemarin 25 Januari 2020. Pelimpahan berkasnya tahap 2 dan barang bukti diserahkan ke JPU Kejati Jabar dan Kejari Bogor Kota, kata RD. Bahar sendiri masih menetap di Lapas Gunung Sindur Bogor. Dengan telah diterimanya berkas Bahar, kini tinggal menunggu waktu bagi Bahar untuk maju ke meja hijau guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dilimpahkan, namun proses pelimpahannya berbeda karena yang bersangkutan masih ditahan karena kasus yang lain. Kejaksaan kemudian penyidik itu sama-sama ke Lapas Gunung Sindur, lalu didatangkan juga Habib Bahar bin Smith, kemudian ada barang bukti, demikian kata dia. Sidangnya kita menunggu karena masih dalam proses penuntutan. Ya mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyaksikan persidangannya, demikian sambungnya. Diketahui di Treskrimum Polda Jawa Barat menetapkan Asyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Smith sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap Andrian Sah, pengemudi ojek online. Adapun penganiayaan dilakukan Bahar itu dilaporkan pada 4 September 2018. Pihak Ardiansyah melaporkan tindak penganiayaan tersebut ke Polres Bogor. Setelah diterima laporan, polisi lakukan penyidikan lanjutan pada 2020 dan baru Oktober ini polisi lakukan gelar perkara yang berujung kepada penetapan Bahar sebagai tersangka. Demikian dikabarkan. Ya, pimpinan Majelis Pembela Rasulullah Bahar bin Ali bin Smith kembali ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan dalam statusnya yang kini menjadi tahanan di Lapas Gunung Sindur Bogor. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar menetapkan Bahar sebagai tersangka pada 21 Oktober lalu dan atas dugaan penganiayaan terhadap seorang taksi online pada 2018 silam. Betul hasil perkara telah ditetapkan tersangka, kata Direskrim Polda Jabar Kombes CH Patopoi membenarkan penetapan tersangka Bahar. Dengan penetapan tersangkanya kali ini, Bahar dengan demikian untuk ketiga kalinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya pendiri Pondok Pesantren Tajul Awaliyin Kemang Bogor itu sempat ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi serta penganiayaan 2 remaja pada Desember 2018. Kasus ujaran kebencian dilakukan Bahar pada 17 November 2018 saat mengisi ceramah di Batu Ceper, Tangerang kala itu. Dalam ceramahnya dia menyebut Jokowi sebagai banci dan meminta orang nomor 1 di Indonesia itu untuk membuka celananya. Ujaran kebencian itu bukan kali pertama dilontarkan Bahar dalam ceramahnya. Pada 2017, Habib rambut pirang itu diketahui juga sempat menghina Jokowi dalam ceramahnya pada acara penutupan Maulid Arba'in di Gedung Ba'alawi, Palembang, Sumatera Selatan. 2 ceramah di Batu Ceper, Tangerang dan Gedung Ba'alawi, Palembang kemudian mendapatkan sorotan usai diunggah di YouTube pada 27 November 2018. Sekelompok warga yang mengatasnamakan Jokowi Mania lantas melaporkan Bahar bin Smith ke Polda Metro Jaya atas kasus penghinaan terhadap simbol negara. Desember, usai 2 laporan yang dilayangkan Jokowi, kemudian masing-masing pada 3 Desember, usai 2 laporan yang dilayangkan Jokowi Mania masing-masing ke Polda Metro dan Barreskrim Polri, Bahar dicekal melakukan perjalanan ke luar negeri. Pencekalan itu disusul penggeledahan rumah Bahar di Sumatera Selatan. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dengan jeratan pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan informasi elektronik
Kendati terancam penjara selama maksimal 5 tahun, Bahar tetap tidak ditahan polisi waktu itu. Di waktu yang hampir bersamaan, polisi kembali menerima laporan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan Bahar terhadap 2 remaja. Dia dilaporkan ke Polres Bogor pada 5 Desember 2018 atas kasus bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan dan atau melakukan kekerasan terhadap anak. Kedua korban adalah warga Kabupaten Bogor, masing-masing berinisial MHO 17 tahun dan JO 18 tahun. Penganiayaan itu dilakukan Bahar di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor pada 1 Desember. Pada 18 Desember 2018, Bahar lalu dipanggil polisi dan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di rutan Mapolda Jabar keesokan harinya. Dalam persidangan pada 9 Juli 2019, Hakim PN Bandung menvonis Bahar bin Smith dengan hukuman 3 tahun penjara dengan denda 50 juta subsidiar 1 bulan penjara. Bahar sempat bebas pada 16 Mei lalu lewat program asimilasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kebebasan Bahar dari lapas Pondok Rajek Cibedong Bogor disambut sejumlah pengikutnya. 3 hari bebas pada 19 Mei, Bahar kembali digelandang masuk penjara karena diduga melanggar program asimilasi yang diberikan Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang menyebut Bahar bin Smith telah memberikan ceramah meresahkan. Demikian dikabarkan dari cnnindonesia.com. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa.